momen liburan ini, Superbook mau bagi-bagi hadiah spesial buat adik-adik yang selalu setia nonton Superbook Kids Club. Caranya gimana Kak Kisya? Caranya gampang banget. Adik-adik harus lihat tanda spesial yang muncul di setiap episodenya Superbook Kids Club. Dan screenshot layarnya di gadget papa mama atau adik-adik. Dan kirimkan ke DM Instagramnya dengan menuliskan nama dan juga alamat. Wah, pemenangnya akan diumumkan di postingan Instagram Superbook. Jadi pantengin terus aja ya adik-adik. Hai adik-adik, bertemu lagi bersama aku, Kismo. Petualangan kali ini kita akan belajar tentang apa yang harus dilakukan saat kita dalam keadaan terjepit. Tapi sebelumnya, kita pelajari dulu super kebenaran kita hari ini. Doa adalah sumber kekuatan di saat kita lemah. Karena kalian sudah siap, ayo kita panggil Kak Rena dan Kak Kisya. Shalom adik-adik semua. Ketemu lagi di Superbook Kids Club bersama Kak Rena Dan Kak Kisya. Yeay. Kak Rena tahu nggak? Kenapa tuh? Kemarin Kisya? itu Instagramnya Superbook itu jebol DM-nya. Hah? Karena Iya. apa? Karena adik-adik itu pada ngirimin super kebenaran minggu lalu. Oh, yang dapat pesan rahasia dari Gizmo. Betul, itu. Wah, kalau gitu coba mana suara adik-adik yang dapat pesan rahasia dari Gizmo. Komen. Wah, banyak banget, ada 700.000 kali ya. Ada. Apa sih pesan rahasianya Kak Kisya? Namanya juga pesan rahasia. Oh, benar, Kak. pesan rahasia Yang nggak ada yang ya. tahu gitu. Oh gitu. Nah, kalau adik-adik mau dapat pesan rahasia dari Gizmo lagi, jangan lupa untuk kirimin super kebenaran adik-adik ke Instagram Superbooknya Indonesia. Salah. Ditunggu. Superbook. Instagramnya Superbook Indonesia. Ya. Nah, Kak Rena. Kenapa Kak Kisya? Tahu nggak? Udah ya, ketahuan. Oke. Tenang. Oke. Kak Rena, Kenapa Kak Kisya? tahu nggak? Nggak tahu. Nggak mau. Oke, saya kasih tahu ya. Apa tuh? Pasti kan kita setiap hari itu menghadapi banyak masalah, ya Iya, nggak? betul banget. Karena nggak ada masalah. Aku ada masalah. Oh ya, Kita sama. semua pasti ada masalah. Oke, sama sih ya kan. Nah, kadang-kadang itu masalahnya itu susah banget untuk kita selesaikan, iya nggak? Iya juga Kak Kisya. Kadang Kak Rena juga tuh sampai sakit kepala, sampai pusing, bahkan nggak bisa tidur kalau lagi ada masalah yang nggak bisa karena selesain masalahnya. Nah, adik-adik ada nggak yang kayak gini? Atau mungkin kalian yang ada tugas sekolah, dapat PR dari guru, terus kalian, aduh gimana ini cara nyelesainnya? Terus jadi bingung. Jadi nggak bisa tidur ya? Nggak bisa tidur. Ada kepikiran gitu ya? Ada nggak? Ada nggak ya? Oh, ada tuh Kak Kisya. Satu orang Aku ngaku. tuh namanya Evan. Ada dia katanya gitu kan aku. Baik. Nah, Kak, hari ini kita bakalan nonton sebuah kisah yang Wow. banget. Ngajarin apa Kak kisah Iya. hari ini Kak? Kisahnya ini bakal mengajarkan kita apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi sebuah kesulitan. Gitu. Aku mau tahu banget Kak. Kepo kan? Kepo, Adik-adik penasaran. kepo semuanya? Ya udah, ayo kita nonton episodenya hari ini. Pengawal! Iya Tuanku Raja. Panggil semua orang pintar di istana, para peramal dan astrolog. Bawa mereka kemari. Sekarang! Baik Tuanku Raja. Apa artinya? Kenapa kalian tidak bisa menolongku?
Coba lihat. Chris baru mendapatkan game Holo 9 terbaru. Kalian, aku tidak punya waktu untuk hal yang tidak penting. Tidak penting, perang bowling antar galaksi itu olahraga sangat serius. Chris, aku lagi sibuk sekali sekarang. Aku harus mengerjakan semua selebaran ini untuk acara Girls Leadership Food Drive. PR-ku numpuk, bisa kacau. Dan kalau tanaman ini belum berbunga, proyek sainsku bisa berantakan dan semua teman sekelas tidak akan mengerti siklus karbon. Dan jangan lupa latihan selo. Aku akan tampil minggu depan. Aku tidak tahu bagaimana cara membawa semua ini ke sekolah. Oh, mari aku bantu dengan tangan ajaibku. Ada 6 nih. Ini namanya gurita Gis. Seharusnya ada 8. Aku juga menghitung kakinya. Selesai. Teknologi memang sangat membantu. Ada game apa saja di sini? Kalian hanya memperburuk keadaan. Dan aku tahu bagaimana cara membuatnya lebih baik. Singkirkan proyek sains dan bilang saja anjingmu merusak PR-mu. Apa? Kamu mau aku berbohong? Tidak, bohong kan dosa. Ini juga. Ayo, kembali. Bella, berhenti. Kenapa sih kamu ini? Bella, awas ya, aku tangkap ya. Bella, sini. Teman-teman, bantuin dong. Tentakel penangkap anjing datang. Kamu akan dijebloskan ke penjara anjing. Ayo tangkap Gis. Oh, trik anak anjing berguling dan lari tidak akan berhasil. Tangkap. Akhirnya. Anjing dilarang berkeliaran. Aduh, gimana nih? Jadi makin kacau. Perencanaan yang baik mengoptimalkan produktivitas. Manusia rata-rata menghabiskan 8 jam tiap hari melakukan aktivitas yang tidak produktif. Hei, aku suka nonton TV. Maksudku adalah waktu tidur. Aku bahkan hampir tidak tidur. Sudah, pergilah. Jangan ganggu aku. Aku bisa selesaikan masalahku sendiri tanpa bantuan siapapun. Superbook! Oh, jangan sekarang, Superbook. Banyak yang harus aku kerjakan. Aku membawa kalian bertemu seorang yang sangat bijaksana. Kita di mana, Gizmo? Prasasti ini agak karatan, tetapi sepertinya kita ada di zaman Babel, sekitar 600 tahun sebelum Masehi. Oh, halo, kalian pasti budak-budak baru. Baiklah, sangat baru sepertinya. Ya, baru 2 detik yang lalu. Ya, dan maaf mengenai semua ini. Kami tidak bermaksud... Jangan gugup, kita bisa bersihkan nanti. Aku jauh lebih gugup saat pertama kali tiba di istana ini. Oh, kapan itu? Aku adalah salah satu yang dipilih untuk melayani Raja Nebukadnezar. Kami belajar siang dan malam, sampai kami menguasai semua hal tentang Babel. Wow! Apa Anda pernah merasa seperti kewalahan? Seringkali. Tetapi aku dan teman-temanku melayani di antara orang-orang pintar di istana, posisi yang terhormat. Jadi kerja keras itu tidak sia-sia. Ayo kita temui mereka. Aku Daniel, dan ini Sadrak, Meshak, dan Abednego. Hati-hati dengan Daniel, nak. Dia akan membuat kalian tidak tidur. Apapun yang kita lakukan, jangan beritahu Daniel. Oh, Daniel, Raja sudah tidur beberapa jam lalu. Jadi kenapa kalian orang-orang Yudea bekerja lembur? Kalian seharusnya pulang dan istirahat. Apa kalian sedang lembur? Kami ingin membaca rasi bintang, dan itu harus di malam hari. Yang itu benar sekali. Kalian bertiga, bantu kami membawa peralatan kami. Baiklah, aku siap untuk menatap bintang.
Kenapa kau tidak beritahu Daniel bahwa Raja memanggil semua orang bijaknya? Kenapa dia diberi kesempatan untuk mendapatkan perkenanan Raja? Kita tidak perlu orang Yudea dan Tuhannya itu. Bersujud di hadapan Raja Nebukadnezar. Aku bermimpi, itu membuat hatiku gelisah. Aku harus tahu artinya. Terpujilah Tuanku Raja. Beritahu mimpi Tuanku dan kami akan beritahu artinya. Aku telah memutuskan. Jika kamu tidak memberitahu arti mimpi itu, kalian akan dihukum mati dan rumahmu akan dirobohkan jadi puing. Tetapi jika kamu memberitahu mimpi itu dengan artinya, kalian akan menerima banyak hadiah dan penghargaan. Jadi beritahu aku mimpi itu dengan artinya. Silahkan Tuanku, ceritakan mimpi Tuanku dan kami akan beritahu artinya. Aku tahu rencanamu. Kamu mengulur-ulur waktu karena kamu tahu aku sudah mengambil keputusan. Jika kamu tidak memberitahu kepadaku mimpi itu, kalian akan mati. Jadi kalian sepakat berbohong sampai keadaan berubah. Ceritakan mimpi itu supaya aku tahu kamu bisa mengartikan mimpi itu. Tapi tidak ada seorang pun yang dapat memberitahu mimpi Tuanku. Dan tidak ada raja yang agung dan berkuasa meminta hal itu kepada para ahli sihir, orang pintar, atau kasdim. Permintaan Tuanku itu mustahil. Tidak ada seorang pun selain dewa yang bisa memberitahu Tuanku. Dan dewa tidak ada di sini. Hanya itu yang kalian katakan? Iya, hanya itu yang kami tahu. Kalau begitu kalian semua akan mati. Tapi Tuanku Raja... Kamu dengar titahku. Setiap orang bijak, peramal, dan astrolog yang ada di istana, bunuh mereka semua. Kalian dengar titahku. Setiap orang bijak, peramal, dan astrolog yang ada di istana, bunuh mereka semua. Daniel dan teman-teman tidak ada di pertemuan ini, tetapi Raja berkata semua orang bijak harus dibunuh. Kita harus beritahu mereka. Kalian dengar titah Raja. Lewat sini. Dia pasti bersembunyi di sekitar sini. Apa yang diminta Raja itu mustahil. Ikut aku ke perpustakaan. Kita akan temukan Daniel di sana. Kita harus cegah ini. Oh, aku ada ide. Dia bilang game bowling Holo 9 baruku ini sia-sia ya. Lihat ini. Kita bertemu di perpustakaan. Itu dia. Ayo. Di sana. Jangan sampai kabur. Kalian ke sana. Periksa ulang di ruang tahta. Aku periksa di koridor utama.
Daniel, Anda harus pergi dari istana. Raja memberi titah untuk membunuh semua orang bijak. Kalian jangan takut. Daniel, kita harus bagaimana? Jaga anak-anak ini dan tunggu aku di rumah. Anda harus ikut kami. Mereka akan membunuh Anda. Tuhan akan melindungi aku. Hah? Daniel? Kenapa Nebukadnezar memberi titah untuk membunuh orang-orang bijaknya? Jika kau tahu yang harus kulakukan, Daniel, kenapa kau tidak takut? Kenapa Raja mengeluarkan titah yang keras ini? Raja sangat ingin tahu arti dari mimpinya, tetapi ia menolak untuk menceritakan mimpinya. Aku akan menghadap Raja. Oh, Tuanku Raja, aku mohon beri aku waktu untuk mempelajari rahasia mimpi Tuanku. Kamu pikir kamu memiliki kuasa lebih besar dari orang-orang bijak dan peramal lainnya? Tidak, aku tidak punya kuasa itu. Tetapi aku dapat memohon Tuhanku dan ia akan menjawab. Raja telah menunda hukuman mati sampai pagi hari. Bagus. Besok pagi Anda sudah berlari jauh sekali. Aku punya rencana bagus. Kalian berempat bisa penyamar menjadi 2 kuda dan melewati para pengawal, lalu kabur. Jika kami melarikan diri, orang-orang itu akan dihukum mati. Jika kami bisa menafsirkan mimpi Raja, maka mereka akan selamat. Mungkin Anda bisa menafsirkan apa arti mimpi Raja. Maksudku, misalnya sebelum ujian, kadang aku bermimpi aku ada di dalam kelas tanpa persiapan. Mungkin Raja bermimpi berpidato di depan kelas, hanya pakai celana dalam. Jangan dengarkan dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Hei! Ini masalah kami, anak-anak, dan kami tahu cara mencari jalan keluarnya. Ingat kata-kata Nabi Yeremia? Berserulah kepadaku, dan aku akan menjawab engkau dan menunjukkan hal-hal ajaib yang engkau tidak ketahui. Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu. Dengarkanlah doa kami. Raja meminta kami menjelaskan mimpinya dan arti mimpi itu. Itu tugas yang mustahil. Tetapi untuk engkau, Tuhan, tidak ada yang mustahil. Hai Papa Mama, Om Tante, dan guru-guru sekolah minggu semua. Sebelum kita mulai, Kak Daniel mau minta tolong sedikit sama kalian semua. Tahu nggak kalau 77% penonton Superbook Kids Club itu belum subscribe YouTube kita Superbook Indonesia. Oh, no. Kami lagi berdoa dan berjuang supaya lebih banyak yang subscribe Papa Mama. Jadi kalau Papa Mama, kakak-kakak semua suka sama video-video yang disajikan sama Superbook Indonesia, kami mau minta tolong kepada Papa, Mama, Om, Tante semua untuk klik tombol subscribe di bawah. Ini akan bikin kami tambah semangat untuk membuat konten-konten yang lebih seru dan memberkati adik-adik di seluruh Indonesia. Jangan lupa subscribe ya, klik tombol subscribe di bawah. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Sebab dari Dialah hikmat dan kekuatan. Chris, bangun. Ia memberikan hikmat kepada orang bijak dan pengetahuan kepada yang berpengertian. Dia yang menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Ia tahu apa yang ada dalam gelap dan terang ada padanya. Aku bersyukur dan memuji Engkau, oh Allah nenek moyangku. Bawa aku menghadap Raja, dan aku akan menjelaskan arti mimpinya.
Sanggupkah kamu memberitahu mimpiku dan artinya? Tuanku, orang yang terpintar di dunia pun tidak dapat melakukan yang Tuanku minta. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia. Dan saat Tuanku tidur, Ia menunjukkan Tuanku apa yang terjadi di masa depan. Iya, Raja. Yang Tuanku lihat di hadapan Tuanku adalah patung yang besar. Patung ini tinggi berkilau, tegak di hadapan Tuanku dengan dahsyat. Kepalanya dari emas tua, dadanya dan lengannya dari perak, dan perut sampai ke lutut dibuat dari tembaga. Dan pahanya dari besi, dan kakinya dari campuran baja dan tanah liat. Saat Tuanku memandangnya, sebuah batu terlepas dari gunung, tetapi bukan dari tangan manusia. Batu itu menimpa kakinya, meremukan baja dan tanah liat itu, dan runtuh seperti tertiup angin sampai habis. Tetapi batu itu menjadi gunung yang besar yang memenuhi seluruh bumi. Itu benar-benar mimpinya? Bagaimana aku tahu? Dan arti mimpi itu? Kenapa mimpi itu membuat aku takut? Karena Anda, Tuanku Raja. Tuankulah kepala emas itu. Setelah Tuanku akan berdiri kerajaan lain, lalu yang ketiga, lalu yang keempat keras seperti besi. Tapi pada zaman raja-raja itu, Allah penguasa semesta akan mendirikan sebuah kerajaan kekal yang tidak pernah binasa. Ia memberitahu Nebukadnezar bahwa kerajaannya akan jatuh. Sekarang aku tahu bahwa Allahmu ada di atas segala dewa dan raja, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Aku akan menjadikan engkau penguasa dari orang-orang bijak dan gubernur atas provinsi Babel. Pekerjaannya akan menjadi lebih baik, Tuanku, jika teman-temanku memerintah bersamaku. Permintaanmu dikabulkan. Superbook! Aku harap Superbook bisa membawa kita ke waktu setelah pertunjukan selo dan basar sains selesai. Kalau bisa ke musim panas lebih baik. Kamu pasti bisa menyelesaikannya, Joy. Chris, lihat perbuatanmu. Oh, jangan khawatir, Joy. Aku bisa. Keluar, keluar. Ayo keluar. Aku bisa mengerjakannya sendiri. Aku tidak butuh bantuan siapapun, terutama dari kalian berdua. Keluar. Joy, ayolah. Bella, aku harus bagaimana? Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu. Dengarkanlah doa kami.
Ya Allah, banyak yang harus aku kerjakan dan aku tidak tahu caranya. Menurutmu Tuhan akan mendengar doamu? Dia pasti mendengar, seperti dia mendengar Daniel. Dan ia akan memberitahuku jalan keluar yang terbaik sesuai kehendaknya. Wow, seru banget kisahnya. Seru banget Karena. Wah, kisah Daniel yang mengerjakan sesuatu yang nggak mungkin bisa dilakukan sama manusia biasa seperti kita. Iya bener, bayangin deh. Dia tuh harus mengartikan mimpi, tapi rajanya tuh nggak cerita gitu. Mimpinya tuh apa, bingung kan? Bingung, kakeknya bisa kan? Iya, nggak bisa orang kakek singan bakalan aja nggak bisa kan? Apalagi Daniel kan. Aku juga nggak bisa. Udah mana kalau misalkan nggak bisa jawab, nanti malah dihukum sama rajanya. Iya, Danielnya kan. Orang-orang di sana. Tapi Kak Keisha dan adik-adik, lihat deh apa yang dilakukan sama Daniel. Apa itu? Daniel itu berdoa sama Tuhan supaya Daniel itu mendapat jawaban atas doanya dan akhirnya Daniel mendapatkannya. Wah, luar biasa banget kan? Keren banget. Wow. Memang ya Daniel itu menunjukkan kalau dengan berdoa kita bisa menemukan jawaban yang kita nggak bisa temukan. Gitu kan? Nah, adik-adik tahu nggak? Mujizat dari Tuhan selalu dimulai dengan doa. Keren kan? Keren banget. Nah, adik-adik yang tadi angkat tangan karena sering bingung dalam menghadapi masalah, sekarang kalian udah belajar kan apa yang harus kita lakukan saat kita sedang kesulitan sampai pusing dan gak ada jalan keluar. Sampai gak bisa bobo gitu. Iya. Iya, apa coba? Berdoa. Betul, kita harus berdoa. Jawabannya berdoa. Bener banget. Jawabannya adalah berdoa. Siapa yang mulai hari ini mau jadi anak yang mengandalkan kekuatan Tuhan dengan cara berdoa? Aku banyak. Nah, ingat loh adik-adik, doa itu bukan jalan keluar terakhir. Tapi itu adalah langkah pertama yang perlu kita lakukan. Betul banget. Nah, bagaimana kalau misalkan supaya kita ingat pelajaran kita hari ini, kita akan praktekin super kebenaran. Nah, super kebenaran kita hari ini ada yang inget gak? Yang tadi Gizmo kasih tahu di awal. Ada yang inget gak? Agak sih lupa Kak. Dua adalah. Wah, betul itu. Betul. Itu dia super kebenarannya. Jadi super kebenarannya. Oke, gini Kak Nisha. Aku kasih sama gerakannya ya. Kita belajar. Jadi super kebenaran kita hari ini adalah doa adalah sumber kekuatan di saat aku lemah. Nah, gitu ya. Mau dong Kak ulangin Kita cobain ya pakai gerakan dan harus semangat. Oke adik-adik? Oke, udah siap. Kalau gitu kita mulai. Oke. 1, 2, 3. Super kebenaran. Doa adalah sumber kekuatan di saat aku lemah. Kita ulangin lagi sekali lagi. Belum kompak. Ya, biar semangat ya. Suaranya yang kencang harus kuat. Biar dapat pesan rahasia dari Gizmo. Ya gak? Yes. Oke, kalau gitu kita mulai lagi. Ayo. 1, 2, 3. Super kebenaran. Doa adalah sumber kekuatan di saat aku lemah. Yeay, keren banget semangatnya. Pinter banget nggak sih adik-adik? Betul banget Kak Keisha. Nah, tadi kan udah super kebenaran. Pastinya ada super ayat. Asik. Nah, adik-adik, ayo ambil dulu Alkitab kalian. Kak Keisha sama Karina tunggu sampai adik-adik bawa Alkitabnya. Kita hitung sampai kapan? Sampai 5. Sampai 5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Yeay. Oke, mereka udah pada ambil tuh berarti Kak Keisha. Oke. Super ayat kita hari ini diambil dari Markus 11 ayat 24. Seperti ini bunyinya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan,
Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Wah, kita ulangi lagi ya Kak Kesha, biar tertanam dalam hati dan menjadi iman kita. Ya. Oke? Diingat-ingat juga ya adik-adik ya. Bareng-bareng yuk Kak Rena yuk. Ayo. Oke, dari Markus ya. 1, 2, 3. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Wow. Nah, Kesha dan adik-adik, doa itu adalah hal yang sangat penting untuk hidup kita dalam hidup kita. Jadi sekarang Kak Rena dan Kak Kesha mau ajak adik-adik berdoa bareng. Ayo, siapa yang mau doa hari ini? Kesha. Kak Kesha ingin berdoa buat adik-adik semua. Kemarin kan ada Kak Rena yang berdoa. Iya. Sekarang Kak Kesha yang berdoa. Oke? Oke. Nanti seperti biasa ya Kak, ikutin. Kak Rena ikutin, adik-adik juga ikutin. Kita doa sama-sama. Ayo. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah belajar tentang Daniel yang berdoa. Kami sadar bahwa kuasa doa itu besar kuasanya. Kami mau belajar untuk rajin berdoa. Roh Kudus, ingatkan kami untuk selalu berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, Kak Rena dan Kak Kesha ada kabar bahagia loh. Jadi mulai Juli ini, Superbook Kids Club akan pindah jadi setiap hari Jumat jam 4 sore. Nah, jadi adik-adik bisa ketemu Gizmo, Kak Kesha, Kak Rena, Kak Daniel, dan Kak Nanda lebih cepat ya adik-adik. Wow. Jadi, sampai ketemu di petualangan selanjutnya. Dadah. Papa, Mama, Om dan Tante semua, Kak Rena dan Kak Kesha mau ceritain salah satu kesaksian dari anak Superbook yang terberkati karena dukungan dari Papa, Mama, Om, Tante, dan adik-adik semua. Nah, adiknya Kak Kesha satu ini namanya adalah Isabel. Isabel itu punya satu kebiasaan buruk, di mana dia tuh suka sekali bermain game sampai dia tuh lupa waktu. Padahal sudah sering ditegur sama papa mamanya. Karena kebiasaan main game yang gak kenal waktu ini, nilai ujiannya jadi jelek. Dan hal ini membuat papa mamanya Isabel menjadi sangat kecewa. Tapi hal itu juga membuat Isabel jadi sedih juga. Nah, sampai suatu hari di sekolah minggu, Isabel ini menonton episodenya Superbook tentang Paulus yang bisa setia dan percaya walaupun dia sedang bertarung di tengah badai. Hal ini membuat Isabel memutuskan untuk tidak bermain game sampai lupa waktu. Dia juga memutuskan untuk lebih banyak belajar supaya nilainya menjadi lebih bagus. Dan akhirnya perjuangan dan doa Isabel dijawab sama Tuhan. Nilai remedialnya jadi bagus dan akhirnya Isabel juga berjanji untuk tidak lagi main game terus-terusan. Dan dia mau percaya kepada aturan papa mamanya bahwa aturannya itu pasti untuk kebaikan Isabel. Isabel tahu kalau semua aturan itu dibuat untuk kebaikan dia. Nah, papa mama, kesaksian Isabel ini membuktikan kalau pelayanan anak yang papa mama dukung benar-benar berdampak dan bisa mengubahkan hati banyak anak-anak. Semua ini bisa dikerjakan dengan bantuan dari papa mama. Dan kalau papa mama belum mendukung, yuk dukung pelayanan anak dengan scan QR Code di sebelah kanan layar dengan e-wallet dari papa mama. Terima kasih ya Papa Mama, Om Tante, semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Seperti biasa, kalian berhasil menyelesaikan petualangan hari ini. Ingat selalu, doa adalah kekuatan kita. Jadi jangan lupa berdoa ya teman-teman. Sampai ketemu di petualangan berikutnya. Aku Gizmo.